Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Selanjutnya anak-anak saya harapkan tetap semangat belajar ya. Pasti bisa dan pastinya sehat walafiat ya. Amin. Akan belajar tentang makna dan isi yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sehingga setelah belajar Quran surat Al-Kafirun nanti, anak-anak bisa memahami makna dan isi yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun. Namun sebelum kita belajar lebih jauh tentang Quran surat Al-Kafirun, mari kita perhatikan dan kita dengarkan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 beserta artinya berikut ini. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Tahukah anak-anak apakah arti dari surat Al-Kafirun? Apakah ada yang tahu? Kafirun artinya orang-orang kafir. Dari 6 ayat merupakan urutan surat yang ke-109 yang terletak di juz ke-30 dalam Al-Quran. Nah, anak pasti ingat Al-Quran itu terdiri dari berapa surat? Ya, benar sekali. 114. Al-Kafirun merupakan urutan yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga surat Al-Kafirun disebut sebagai surat Makkiyah.
Tahu tidak anak-anak, kenapa Allah menurunkan surat Al-Kafirun? Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kafirun karena ada 4 orang kafir Quraisy. Yang pertama Al-Walid bin Mughirah, yang kedua Al-As bin Wail, yang ketiga Al-Aswad bin Al-Muttalib, yang keempat Umayyah bin Khalaf. Mereka datang menawarkan harta, wanita, dan tahta atau kedudukan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai menawarkan untuk pergantian agama. Jadi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun menyembah Allah, kemudian minggu berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban bagi orang-orang kafir Quraisy tersebut. Dari Quran surat Al-Kafirun, yang pertama, supaya kita berkeyakinan yang kuat terhadap agama Islam yang kita yakini. Yang kedua, kita hanya menyembah kepada Allah, Tuhan yang satu. Yang ketiga, kita memurnikan akidah kita, tidak mencampur adukkan antar agama. Yang keempat, tidak mengganggu pemeluk agama yang lain atau toleransi. Anak-anak, di akhir surat Al-Kafirun yang sudah kita dengarkan, kita simak tadi, yaitu ayat yang ke-6, dijelaskan lakum dinukum waliyadi. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maknanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita wajib saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita, termasuk perbedaan agama, suku, jenis kelamin, bahkan perbedaan pendapat sekalipun. Kita tidak boleh menjelekkan agama yang lain atau teman yang berlainan agama. Justru kita harus saling menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang kasih sayang terhadap sesama. Tetap harus bermain bersama, belajar bersama, dan tidak mengganggu ibadahnya. Yang tidak boleh adalah mengikuti ibadah mereka. Ini yang tidak boleh. Inilah toleransi yang benar. Kita hidup di negeri Indonesia dengan berbagai perbedaan yang ada, tapi tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Islam agamaku, Indonesia negeriku, Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap menjaga toleransi, tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.